Huruf kapital. Aturan penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ke-6 adalah: huruf kapital digunakan dalam nama jabatan dan pangkat. Maksudnya adalah huruf kapital dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu. Bisa nama instansi atau nama suatu tempat. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, acara peresmian Gedung Pemuda dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur. Yang kedua, salah satu penggagas rumusan dasar negara adalah Profesor Supomo. Yang ketiga, Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 Perdana Menteri dari 5 negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Dan sebagainya. Kata gubernur, profesor, perdana menteri, dan wakil presiden merupakan contoh unsur nama jabatan dan pangkat. Maka cara penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan dalam nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Artinya, ketika dalam sebuah kalimat kita menjumpai nama sebuah bangsa, suku bangsa, dan bahasa, maka aturan penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Teman-temanku banyak yang berasal dari suku Jawa dan Sunda. Meskipun berasal dari daerah lain, dia bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik sekali. Dan sebagainya. Kata Indonesia dari bangsa Indonesia, kata Jawa dan Sunda dari suku Jawa dan Sunda, serta kata Jawa dari bahasa Jawa dalam aturan penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Tetapi perlu diketahui, huruf kapital tidak boleh digunakan dalam bentuk dasar kata turunan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, baru saja bisa berbahasa Inggris, tingkah lakunya sudah ke Inggris-Inggrisan. Dia memang sudah lama tinggal di Jawa, sehingga kebiasaannya pun ke Jawa-Jawaan. Nah, ke Inggris-Inggrisan dan ke Jawa-Jawaan merupakan contoh bentuk dasar kata turunan nama bangsa dan suku bangsa. Maka aturan penulisannya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Berikutnya aturan penulisan yang ke-8. Huruf kapital digunakan dalam tahun, bulan, hari, dan hari besar. Misalnya, setiap pergantian tahun Masehi, kami berkumpul di rumah nenek di desa. Umat Islam sedunia tampak berseri-seri menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Contoh selanjutnya, pesta pernikahan saudaraku akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober yang akan datang, dan sebagainya. Kata Masehi, Idul Fitri, dan Oktober adalah sebagian contoh nama tahun, bulan, dan hari yang penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Aturan penulisan huruf kapital ke-9 adalah:
Huruf kapital digunakan dalam huruf pertama nama-nama geografi. Nama-nama geografi tersebut misalnya DKI Jakarta, Kabupaten Pasuruan, Jalan Wicaksana, Selat Makassar, Gunung Krakatau, Sungai Musi, Danau Toba, Gang Kelinci, dan sebagainya. Jadi, untuk huruf pertama, setiap nama geografi seperti contoh-contoh di atas harus diawali dengan huruf kapital. Tetapi, nama geografi yang bukan nama diri tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contohnya, anak-anak suka sekali berenang di sungai karena airnya jernih. Kakak dan teman-temannya memiliki kegemaran mendaki gunung. Pemandangan di pinggir danau tampak begitu indah. Di sepanjang gang menuju rumah nenek banyak sekali tanaman bunga. Nah, yang dimaksud dengan nama geografi yang bukan nama diri pada keempat contoh kalimat di atas adalah kata sungai, kata gunung, pinggir danau, dan sepanjang gang, maka penulisannya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Larangan penggunaan huruf kapital juga berlaku untuk nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Apa yang dimaksud dengan nama jenis? Nama jenis yang dimaksud di sini adalah nama yang disejajarkan dengan nama jenis lainnya dalam kelompoknya. Misalnya, apel New Zealand, kunci Inggris, gula Jawa, petai Cina, ayam Bangkok, dan sebagainya. Tetapi nama geografi yang dikategorikan bukan nama jenis tetap menggunakan huruf kapital. Misalnya, soto Madura, gudeg Yogyakarta, tahu Sumedang, batik Jepara, film India, lagu-lagu Jawa, dan sebagainya. Maka kata Madura, Yogyakarta, Sumedang, Jepara, India, dan Jawa dalam hal ini bukan termasuk nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Kemudian aturan penulisan huruf kapital yang ke-10 adalah huruf kapital dalam judul buku, artikel, makalah, dan karangan. Maksudnya adalah dalam setiap kata huruf pertama judul buku, artikel, karangan atau makalah harus menggunakan huruf kapital. Tetapi khusus untuk kata tugas seperti ke, dari, di, dan, untuk, dan yang letaknya tidak di awal kalimat tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contohnya, kisah anjing dan kucing. Tips sehat untuk lansia. Mentari tersenyum di ufuk timur, dan sebagainya. Maka kata tugas dan, untuk, dan di tidak boleh menggunakan huruf kapital. Dan aturan penulisan huruf kapital yang terakhir adalah huruf kapital digunakan dalam petikan langsung.
Yang dimaksud di sini adalah pada setiap awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya pada kalimat langsung, aturan penulisannya adalah harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, menjadi muslimah yang sukses adalah cita-cita saya sejak kecil, kata Nuria. Contoh yang kedua, Nuria berkata, aku akan belajar lebih giat lagi agar mendapat nilai terbaik tahun ini. Dan contoh yang ketiga, ketika duduk di bangku kelas 6, pernah terlintas di benak saya untuk membangun sebuah rumah belajar untuk anak-anak terlantar. Cerita Nuria dan sebagainya.